Oke, masih dengan Profesor Kardus. Gak berjasa, tapi jenius. Ya, magnetic field atau medan magnet adalah sebuah medan vektor atau besaran yang memiliki nilai dan gaya magnetisme yang umumnya muncul di area atau wilayah yang terdapat pergerakan muatan listrik atau arus listrik, di mana muatan benda yang menghasilkan sifat magnet akan mengalami gaya tegak lurus terhadap kecepatan sendiri dan terhadap medan magnet. Medan magnet dapat terbentuk secara alami dan mandiri dalam medan magnet permanen, seperti halnya medan magnet bumi atau medan magnet bintang neutron dan lain-lain. Juga dapat diciptakan dari bahan ferromagnetik seperti halnya besi, tembaga, dan lain-lain yang dililit oleh arus listrik solenoida atau melingkar. Tahukah Anda, medan magnet stabil buatan terbesar yang pernah diciptakan pada 2020 adalah sebesar 1200 Tesla, sedang pada medan magnet umum seperti halnya refrigerator hanya 0,01 Tesla atau sekitar 100 Gauss, dan medan magnet tipis di luar bumi terdeteksi hanya 0,5 Gauss atau sekitar 0,00005 Tesla. Sangat kecil dibandingkan dengan objek-objek dengan medan magnet terkuat di alam semesta ini, seperti halnya medan magnet bintang neutron terdekat di Bima Sakti yang berukuran 1,6 miliar Tesla, dan medan magnet terbesar pada magnetar bintang neutron aktif yang diperkirakan dapat mencapai 10⁻14 Tesla atau sekitar 10 miliar Tesla. Tapi tahukah Anda, baru-baru ini para tim ilmuwan Brookhaven National Laboratory Amerika Serikat yang bekerja di RHIC atau Relativistic Heavy Ion Collider atau akselerator sinkotron penumbuk ion berat diketahui telah berhasil menciptakan medan magnet terbesar di alam semesta ini dengan menghasilkan medan magnet sebesar 10⁻18 Gauss atau setara dengan 10 triliun Tesla, ribuan kali lebih besar daripada medan magnet magnetar bintang neutron. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas bagaimana medan magnet dahsyat tersebut dapat tercipta pada susunan plasma quark gluon dalam akselerator penumbuk RHIC. Tapi, sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Ya, pada publikasi Brookhaven National Laboratory pada 23 Februari 2024, tim ilmuwan fisika nuklir dan fisika partikel akselerator ion berat RHIC telah berhasil melacak reaksi ultra cepat yang muncul dari tumbukan berkas ion berat, yakni dua berkas ion aurum atau emas pada percepatan akselerasi sekitar 200 miliar elektron volt, di mana hasil tumbukan yang berhasil dianalisis oleh detektor STAR berhasil menciptakan plasma quark gluon atau sub quark gluon bersuhu 5,5 triliun Kelvin atau puluhan ribu kali lebih panas daripada inti matahari. Iya, asal Anda tahu, plasma quark gluon adalah keadaan materi encer berbentuk plasma mirip super panas dengan suhu triliunan derajat Celcius. Struktur utama plasma quark gluon adalah materi paling dasar penyusun proton atau neutron, yakni materi atau partikel dasar quark dan gluon, di mana materi quark dan gluon umumnya berada dalam proton atau neutron. Namun, ketika dua ion berat atau dua partikel dihancurkan, seluruh keadaan partikel tersebut akan hancur secara sempurna, yang membuat materi penyusunnya tercecer seperti halnya subplasma super panas yang dipenuhi dengan ceceran partikel dasar quark dan gluon, di mana ceceran sub quark gluon tersebut tidak lagi terikat oleh gaya nuklir kuat yang sebelumnya diketahui mengikat quark dan gluon dalam ion atau partikel. Ya, diketahui sebelum plasma quark gluon tercipta pertama kali secara artifisial pada 2010 di laboratorium akselerator partikel LHC CERN. Diketahui di alam semesta umumnya plasma quark gluon terdistribusi melimpah pada 10⁻10 detik awal ledakan Big Bang sekitar 14,3 miliar tahun yang lalu. Jadi, sebelum atom-atom dan materi, bintang, juga ruang waktu kompleks di alam semesta ini terbentuk. Awalnya, struktur ruang waktu berbentuk kumpulan plasma encer quark gluon dengan suhu triliunan derajat Celcius, ratusan ribu kali lebih panas daripada plasma inti di matahari. Hingga kemudian, ketika alam semesta mulai mendingin dan mengembang,
Plasma-plasma kuark gluon tersebut sedikit demi sedikit mengalami penurunan suhu, menggumpal hingga membentuk partikel-partikel hadron seperti halnya proton dan neutron, sebelum nantinya membentuk inti atom awal seperti halnya hidrogen, helium, dan litium, yang selanjutnya menyusun bintang-bintang dan atom-atom berat lainnya. Ya, eksperimen penumbukan energi tinggi serupa yang akhirnya juga dilakukan oleh tim ilmuwan Brookhaven National Laboratory pada awal tahun ini, yang kemudian dipublikasikan di jurnal Physical Review pada bulan Februari 2024. Seperti yang telah diungkap oleh seorang fisikawan nuklir yang merupakan operator star detector pada akselerator penumbuh ion berat RHIC, yakni Gang Wang dari Universitas California, Amerika Serikat, di mana pada saat itu mereka mengakselerasikan berkas ion-ion berat aurum atau emas dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya hingga berenergi sekitar 200 miliar elektron volt, di mana ketika kumpulan ion-ion aurum atau ion emas tersebut saling bertumbukan dalam detektor, kondisi partikel-partikel emas akan benar-benar luluh lantak hancur dengan luar biasa, yang kemudian menciptakan keadaan materi mirip sup dengan suhu 5,5 triliun Kelvin yang disebut sebagai plasma kuark gluon. Namun, peristiwa tersebut terjadi super sangat cepat sebelum kemudian menghilang. Tapi diketahui, detektor STAR berhasil menganalisis data dan merekam keadaan plasma kuark gluon yang terbentuk tersebut. Tak hanya itu, pada saat yang bersamaan, detektor STAR juga mendeteksi pergerakan muatan positif pada plasma kuark gluon yang menciptakan induksi kuat yang disebut sebagai chiral magnetic effect atau efek magnet chiral. Efek tersebutlah yang diketahui menciptakan keadaan medan magnet ultra kuat yang diperkirakan menjadi medan magnet terkuat di alam semesta yang pernah teramati, dengan nilai medan magnet sekitar 10⁻18 Gauss atau sekitar 10 triliun Tesla, ribuan kali lebih kuat daripada medan magnet alami terkuat di alam semesta, yakni magnetar bintang neutron yang diperkirakan hanya 10 miliar Tesla. Namun meski begitu, keadaan medan magnet ultra dahsyat yang tercipta sangatlah tidak stabil sebelum akhirnya sirna dalam waktu kurang dari 10⁻⁻23 detik atau 10 juta dari seperkuadriliun detik, ukuran waktu yang mustahil dirasakan oleh indera manusia, tapi detektor canggih berhasil menghitungnya. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang penciptaan medan magnet terkuat dan terdahsyat di alam semesta. Profesor Kardus dari Laboratorium Nasional Brookhaven, Amerika Serikat mengabarkan.